Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Melanjut kajian kita sebelumnya, kita dalam bab Kitabul Musafir, Kitab Adzkaril Musafir, zikir-zikir atau bacaan serta adab-adab kita dalam bepergian musafir. Ya. Alhamdulillah sudah kita bahas tuh persiapan-persiapan sebelum musafir. Ketika kita musafir mulai keluar rumah juga sudah kita bahas. Musafir daratan, ya, di darat. Nah, insyaallah pada subuh kali ini sesuai dengan tema yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu ma yaqulu idza raqibas safina, bacaan doa yang dibaca ketika naik kapal. Naik kapal. Jadi sebenarnya disebutkan di dalam Majmu' Fatawa, disebutkan bahwa lam yarkabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-bahra wala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an wala Umar radhiyallahu taala an. Jadi tidak ditemukan riwayat, ya, dan tidak ada sejarah yang disebutkan yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah naik kapal. Ya, ada riwayat. Dan begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, begitu pula Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Jadi tidak ada bacaan secara khusus itu, ya, atau etika secara khusus ketika naik kapal yang disampaikan oleh para sahabat. Tapi ada sebuah riwayat, ya. Nah, ini bersumber dari ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, itu disebutkan wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi Nabiullah Nuh dulu ketika umatnya sudah banyak yang membangkang, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Nabiullah Nuh nih membuat kapal di atas gunung. Nah, setelah penuh dicaci maki segala macam, ya. Setelah selesai kapalnya, nah, beliau Nabiullah Nuh ini di ayat sebelum ayat ini itu dijelaskan diperintahkan untuk menaikkan ke dalam kapal itu semua binatang dengan berpasang-pasangan, kecuali, ya, mengajak semua umatnya untuk naik ke atas kapal, kecuali mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dicap hatinya tidak akan mengikuti Nabiullah Nuh. Nah, seperti anak beliau, ya. Nabiullah Nuh punya anak beliau, walaupun dalam nisbat lain diriwayatkan sebenarnya bukan anaknya. Nah, tapi dalam secara mayoritas ulama mengatakan anak beliau, ya. Anak beliau nih nggak mau naik, nah, berarti sudah dicap hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti Nabiullah Nuh. Nah, beliau ini setelah jadi kapalnya, beliau berkata wa qala irkabu fiha. Nah, kata Nabiullah Nuh, irkabu, wahai sekalian umatku, naiklah kalian ke atas kapal. Naiklah ke atas kapal. Wa qala irkabu fiha bismillahi, dan sebutlah dengan menyebut nama Allah, majreha, ya, ketika kalian akan berlayar, wa mursaha, dan ketika mengarungi bahtera, sudah berlayar nanti di laut, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dari ayat ini, ada sebuah riwayat, ya, yang menghampiri bahwa Rasulullah itu pernah memerintahkan membaca ayat ini, nah, ketika naik kapal, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanun li ummati, pelindung, pemberian keamanan kepada umatku, sebuah keamanan kepada umatku, minal gharaqi, dari tenggelam, idza raqibu, ketika dia berkendaraan. Nah, tenggelam, keamanan dari tenggelam ketika berkendaraan. Kira-kira kendaraannya apa tuh?
Kalau keamanan dari tenggelam, berarti kapal dong. Kalau kendaraannya darat, nggak mungkin tenggelam ya. Pasti di laut ya. Ayyaqulu, bahwa dia membaca, nih bacaannya, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Nah, itu di lembaran yang Bapak pegang ya, para jamaah pegang semuanya. Itu ada di lembaran pertama, doa pertama ya, ketika musafir menggunakan kendaraan laut, naik kapal nih. Nah, itu dibaca tuh, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Jadi bacanya majreha ya, majreha, agak ke huruf e, walaupun tulisannya majraha ya, tapi di situ imalah. Imalah itu miring bacaan fathahnya, miring ke huruf e. Jadi Bismillahi majreha wa mursaha, majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyat biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Satu riwayat ya, satu riwayat cuma sampai pada Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Riwayat lain menggabungkan ya, riwayat lain menggabungkan Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang dibaca. Nah, kata beliau, lam yakul as-safinah ya. Di dalam riwayat ini memang tidak menyebutkan secara spesifik as-safinah, naik kapal. Nah, tidak menyebutkan secara itu. Tapi di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibn Marduyah di dalam tafsirnya mengatakan idza raqibus safinah. Begitu pula yang diriwayatkan, dua riwayat dari Imam At-Tabarani ya. Beliau menyebutkan idza raqibu as-safinah. Safinah itu kapal ya, ketika kendaraan laut ya, naik kapal. Ini yang cocok nih Bang Ridho nih kayaknya nih, lagi berlayar nih ya, harus baca nih. Nah, jadi di riwayat lain memang disebutkan seperti itu. Nah, jadi itu bacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Sebagian ulama ini juga dibaca kalau kita naik mobil, kendaraan darat juga dibaca ini. Ya, akhirnya sebagian ulama berkesimpulan baik itu kendaraan darat maupun laut, baca saja itu doa musafir yang minggu lalu kita baca, doa musafir ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Baca juga Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah itu. Nah, itu digabung aja enggak apa-apa. Nah, ini bacaan ketika naik kapal ya. Nah, cuma ini satu-satunya riwayat yang kami tahu ketika naik kapal, dan tidak kita temukan riwayat lain karena memang Rasulullah di dalam riwayat dan juga sejarah tidak menyebutkan Rasulullah itu pernah naik kapal. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga tidak pernah diriwayatkan pernah naik kapal ya. Tapi ada tuntunan gitu. Nah, beliau sudah memberikan tuntunan kalau suatu waktu umatku ini naik kapal nih, baca tuh ya, ada satu riwayat. Nah, kemudian selanjutnya babu takbiril musafir idza sa'idat thanaya wa shibhiha wa tasbihihi idza habatal audiya wa nahwiha. Jadi bacaan ya ketika musafir melewati daratan tinggi atau daratan rendah, naik gunung, lagi ke puncak nih. Nah, ada tanjakan, ada turunan. Nah, ini diamalkan, ini bagus. Ya, jadi ketika dalam satu riwayat ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu taala rahimahullah, fi babi ma yaqulu qadimnahu fi babi ma yaquluhu idza raqiba dabbah. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan juga ya, ketika naik daratan tinggi, daratan rendah, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah itu ya
kana an-nabi wa juyushahu idza alau sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Jadi Rasulullah dan tentaranya ketika berangkat berperang, nah, beliau itu ketika melewati pegunungan bertakbir, ketika turunan, nah, beliau bertasbih, atau melewati sebuah lembah, nah, beliau bertasbih. Di riwayat lain disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza faqala fil haji awil umrah. Jadi di riwayat lain disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah itu ketika pulang dari umrah, haji atau umrah, ya Rasulullah, wa qala rawi wala a'lamu illa qala al-ghazwah. Di riwayat lain disebutkan ketika pulang dari peperangan, ya. Kullama aufa ala saniyah au fadfad kabbara salasa. Setiap kali beliau itu melewati daratan tinggi atau bukit, ya, bukit-bukit pasir, padang pasir, beliau itu bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertakbir 3 kali. Tsumma qala, kemudian membaca. Nah, itu yang ada pada bacaan berikutnya, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini hurufnya salah ini. 1 2 itu, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu yang dibaca oleh beliau. Kapan itu? Ketika melewati daratan tinggi. Nah, itu lagi nanjak nih. Untanya lagi nanjak. Kalau kita motornya atau mobilnya lagi nanjak nih, nah, itu baca tuh. Nah, kemudian selanjutnya di riwayat lain disebutkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ada juga Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ala syarafan minal ardi qala, nah, daratan tinggi ini, ya. Allahumma lakas syaraf ala kulli syaraf walakal hamdu ala kulli hal. Allahumma lakas syaraf, itu yang terakhir di bawah, ya. Allahumma lakas syaraf ala kulli syaraf walakal hamdu ala kulli hal. Ini juga dibaca. Ya, intinya, ya, yang inti sekali, baik itu kita melewati tanjakan atau turunan, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tanjakan, turunan, kita enggak tahu nih, ya, apakah kita diberikan keselamatan kepada Allah atau tidak. Intinya kita ingat Allah, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Perlindungan insyaallah akan datang dari Allah. Itu, ya, intinya. Nah, selanjutnya bacaan ketika naik kendaraan liar. Ini sebenarnya ada kelewatan satu. Ya, ada kelewatan satu bab. Babu ma yaqulu idzam falat dabbatuhu. Ini bacaan ketika infalat dabbatuhu. Infalat itu lepas. Nah, zaman dulu kan onta, kuda, ya. Ontanya lepas atau kudanya lepas. Begitu baru mau naik, lepas untanya, atau singgah diikat, lepas dia untanya, kudanya. Nah, gimana tuh? Idzan falat dabbatuhu. Warwina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan falat dabbatu ahadikum bi ardi falah falyunadi. Kalau kendaraan salah seorang kalian ini hilang, ya, lepas, hilang, ya, lari, maka hendaklah dia memanggil, falyunadi, dipanggil tuh kendaraannya. Dengan apa panggilannya? Ya ibadallah ihbisu. Ya ibadallah ihbisu. Dalam konteks hadis ini 2 kali. Ya ibadallah ihbisu. Ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba Allah, ihbisu, bertahanlah. Ihbisu, bertahanlah. Kalau di riwayat lain, ya ibadallah ihbisu, tangkapin. Jadi akhirnya di dalam penafsiran hadis ini
disebutkan fa innallaha azza wa jalla fil ardi hadiran. Jadi Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang bersebaran di bumi ini, ya. Bahkan diriwayatkan setiap pohon-pohon makhluk hidup, setiap makhluk hidup, ya, yang ada di permukaan bumi ini ada malaikat di situ. Ada berapa nih rumput-rumput yang hidup? Ada berapa tuh? Banyak banget. Nah, maka dari itu kata beliau nih, kalau lepas kendaraannya hilang, ya. Nah, kalau kita berarti sekarang ini kita naruh motor di parkiran, hilang motornya. Nah, baca ini. Ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu. Ya Allah, tolong tangkap, tolong tangkap binatang saya, kendaraan saya. Ihbisu itu dalam penafsiran lain, tangkapkan. Ihbisu, tangkapin dong itu binatang saya. Kalau ini tolong ditahan tuh. Ya Allah, tolong ditahan kendaraan saya yang di bawah. Nah, kalau kendaraan mobil, ya. Kalau mobil pasti ada yang bawa. Kalau unta, kuda, dia bisa jalan sendiri. Kalau mobil pasti ada yang bawa, yang mau mudik, ya, atau motor. Nah, ini dibaca. Kenapa? Ada riwayat, ada keterangan dari Imam An-Nawawi, kata beliau, qultu hakali ba'du suyukhina, kata Imam An-Nawawi, pernah diceritakan kepadaku, sebagian guru-guru kami menceritakan nih, kata beliau, annahu infalat lahu dabah. Jadi beliau ini, guru-guru beliau ini pernah kehilangan kendaraannya, dabah, binatang tunggangannya, baik itu unta atau kuda. Adunnuha baghalatan, saya kira kendaraannya itu dicuri, ya, diambil. Baghlah itu ya kendaraan onta, di atasnya ada tempat pelana-pelana di atasnya. Wa kana ya'rifu hadzal hadis, dan beliau ini, guru saya ini, tahu hadis ini. Nah, kata beliau, faqalahu, lalu dibaca sama beliau. Ini dibaca, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, dibaca tuh sama beliau. Fahasabahallahu alaihim fil hal, lalu Allah menahan, ya, menahan kendaraan tersebut waktu itu juga. Ditahan kendaraannya waktu itu juga. Jadi unta lepas nih, dilihat sama beliau, lepas untanya, mau ngejar, untanya lari. Nah, beliau membaca, ya ibadallah ihbisu, ya Allah tolong tangkapin. Nah, Allah mengutus malaikatnya untuk menahan binatang tersebut. Nah, menurut dari guru kami waktu masih belajar di Kalimantan, ini juga dibaca ketika kita kehilangan barang. Nah, kita lagi naik kendaraan ini, atau kita naik busway, ya, atau metro mini lah, naik kendaraan, kehilangan barang, kita baca ini, ya ibadallah ihbisu. Ya, artinya ini kalau di tafsiran lain, wahai hamba Allah, ya wahai hamba Allah, tolong tahan ini yang bawa barang saya. Wa kuntu, kata Imam An-Nawawi, wa kuntu, aku juga nih, saya juga, ana marratan, pernah sekali, kata beliau, kata Imam Nawawi, ma'a jama'atin, dulu musafir beserta satu rombongan, ya, fanfalat minha bahimatun, lalu lepas di antara salah seorang rombongan tersebut ada yang lepas kendaraannya, binatangnya, ya, wa ajazu, dan lemah anha, untuk menangkapnya kembali. Udah lari binatangnya. Fawaqaftu, lalu aku terdiam, kata beliau, fawaqaftu fil hal, waktu itu bi ghairi sababin siwa hadzal kalam. Jadi aku terdiam, aku ingat, oh iya ada dulu hadis Nabi seperti ini, dibaca sama beliau nih, dan alhamdulillah binatang tersebut kembali bisa ditangkap kembali, ya. Ya, ini wallahu alam, silahkan. Kalau kata guru kami, kalau kamu yakin dengan bacaan ini, dan ini diriwayatkan, ya, dalam kitab Ibn Sunni dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau kamu yakin dengan bacaan ini, bacalah dengan hati yang yakin,
insya Allah barang kita yang hilang atau kendaraan kita yang hilang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada petunjuk. Tergantung keyakinan kita kepada Allah, ya. Ini saya semua menyampaikan riwayatnya, mari kita amalkan masing-masing dengan keyakinan kita kepada Allah, ya. Nah, selanjutnya bacaan yang terakhir itu ya di bawah. Babu ma yaquluhu ala dabbatis sha'b. Jadi bacaan yang dibaca untuk kendaraan yang liar. Kan zaman dulu onta, jadi otomatis bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita sekarang nih kendaraan yang liar itu motornya susah dinyalain, mogok. Nah, motornya mogok atau mobilnya mogok. Bang Roy, Mas Roy, kalau lagi ke mana, ke Bekasi, lagi mogok motornya nih, baca nih. Ya, jadi diriwayatkan dari Ibn Sunni dalam kitab Ibn Sunni radhiyallahu, diriwayatkan dari An Suhaibin radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, laisa rajulun yakunu ala dabbatin sa'batin fayaqulu fi udhunihi. Tidaklah ada bagi seseorang itu ketika susah kendaraannya. Ini binatangnya susah banget diatur, kudanya liar banget nih. Fayaqulu fi udhunihi, kemudian dibaca nih. Fayaqulu itu dia membaca fi udhunihi, di telinga binatang tersebut. Di telinga binatangnya. Kalau motor gimana tuh? Telinganya nggak tahu. Atau mobil. Nah, kalau naik onta, naik kuda, binatangnya liar, bacain di telinganya. Nah, ini bacaannya. Yaqulu fi udhunihi, baca pada telinganya, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Illa waqafa bi idznillah, melainkan tenang binatang tersebut dengan izin Allah. Ya, ini salah satu riwayat yang pernah dicoba, ya. Kalau di sini disebutkan salah seorang tabi'in, ya, yang pernah mengamalkan ini, yaitu Ubaid bin Dinar Al-Basri radhiyallahu taala an. Nah, beliau ini pernah mengamalkan itu. Nah, dibaca pada telinga binatang yang susah diatur, liar. Nah, kalau kita kiaskan untuk kendaraan sekarang, kan zaman dulu kendaraan itu binatangnya. Berarti kendaraan kita sekarang motor, mobil, ya. Kalau lagi mogok atau susah dinyalakan, baca ini. Gak usah dicari telinganya, gak ada telinganya. Nah, ini insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah selanjutnya minggu depan kita akan membahas babu ma yaqulu idza ra'a qaryatan yuridu dukhulaha aw la yuriduhu. Ketika kita melewati sebuah daerah, ya, yang akan kita lewati tersebut, apa bacaannya, ya. Baik daerahnya tersebut daerah-daerah yang rawan. Kemarin kami pernah ke Karawang, ya, daerah Karawang sana. Ada katanya kampung itu semuanya kampung orang penjahat semua di situ. Nah, pencuri semua di situ katanya. Jadi kalau kita lewat di situ hati-hati kalau lewat malam, ya. Dan kompak, satu desa itu pencuri semua. Kompaknya itu nggak boleh sesamanya mencuri, tapi kalau mencuri di luar, itu mencuri di luar boleh. Nggak tahu tuh, tahu Pak? Daerah-daerah Karawang tuh katanya. Nah, kita misalnya nih malam-malam melewati daerah-daerah yang rawan, di situ ada begal atau apa. Nah, insya Allah itu kita baca itu. Insya Allah minggu depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bang Ridho ini harus membawa ini Bang Ridho. Iya. Bisa bawa tuh. Pelayar, ya. Ya kalau nggak ada. Ya, berzikir aja dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada tuntunan secara khusus, ya. Kan biasanya kalau jalan lurus mah enak. Yang rawan-rawan ini kan tanjakan turunan. Itu rawan-rawan itu. Kalau tanjakan remnya blong, turun mundur mobilnya.
Gak ada pertanyaan lagi ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengamalkannya, khususnya ketika kita melewati hal-hal atau mengalami hal-hal yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi, ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca. Paling tidak kita punya catatannya, ya. Suatu waktu kita mau kemana atau punya rencana kemana, ya kita bawa catatan tersebut. Mudah-mudahan intinya satu, ya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini melainkan dengan izin Allah. Maka dari itu kita minta keamanan kepada Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keamanan semuanya. Ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.